حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita selesai dari pembahasan syurutus shalah yang 6, diingat-ingat dengan dalilnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, kawan. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa tasihhus salatu fi kulli mawdi'in, dan sah salat pada semua tempat di muka bumi ini, illa, kecuali. Nah, pada poin pembahasan ini Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ingin jelaskan kepada kita bahwasanya sah salat, sah ditunaikan di setiap tempat. Cuman ada beberapa tempat yang dilarang, nah, dan tidak diperbolehkan salat padanya. Taib. Kita baca catatan kaki terlebih dahulu. Taqaddama anna ijtinaban najasati min syurutis shalah. Telah lewat bahwasanya menjauhi najis termasuk di antara syarat-syarat salat. Fayajibu an yakuna al-badanu wath-thawbu wal-buq'atu allati yusalla 'alaiha tahiratan. Sehingga wajib badan, pakaian dan tempat. Buq'ah, apa makna buq'ah? Muhammad Sido? Tempat. Wajib badan, pakaian dan tempat yang digunakan salat atasnya suci. Nah, jadi wajib suci itu. Kita mau salat, ya wajib tempatnya dalam keadaan suci, pakaiannya dalam keadaan suci, badannya dalam keadaan suci. Tidak boleh ada najis padanya. Wa dalilu hadha syarati qaulullahi ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Dan dalil untuk syarat ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Di surat apa ini, Umar? Wa thiyabaka fatahhir al-muddathir. Apa maknanya? Taib. Adapun pakaianmu maka bersihkanlah, sucikanlah. Ini dalil dari Al-Quran. Wa hadithu Asma fi damil haid. Demikian pula dalil tentang diharuskannya suci pakaiannya adalah hadis Asma tentang darah haid. Qalat ja'at imra'atun Nabi sallallahu alaihi ja'at imra'atun an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang wanita menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna'. Kemudian dia mengatakan, bagaimana pandangan Anda tentang salah seorang di antara kami yang haid pada pakaiannya? Maksudnya apa? Dia memakai pakaian dan pakaian tersebut terkena darah haid. Bagaimana yang dia lakukan?
Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma' thumma tandahuhu wa tusalli fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingkan untuk menghilangkan darah haid yang menempel di mana? Di pakaian tersebut. Nah, dengan dikerik, ya, tahuttuh. Nah, dibersihkan pakai ujung kuku kita. Kemudian taqrusuhu bil ma', dikucek dengan air. Dipercikan air, dikucek. Tsumma tandahuhu, kemudian baru disiram. Ada 3 langkah di sini. Yang intinya apa? Hilangkan darah yang menempel di pakaian tersebut. Kemudian baru sholat padanya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan secara detail untuk menunjukkan harus ada kesungguhan dalam menghilangkan najis tersebut, apalagi darah yang menempel di pakaian. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang, berbagai macam sabun banyak didapati yang mempermudah untuk menghilangkan dan mengangkat bekas-bekas darah tersebut seandainya terkena darah haid. Wa min adillatihi haditsu baulil a'rabil ati, dan di antara dalilnya adalah hadis tentang kencingnya seorang A'rabi yang akan datang penyebutannya. Naam, kisah seorang A'rabi yang kencing di masjid akan disebutkan pada ta'liq nomor 2. Wa haditsul ladaini yu'adzabani fi qabrihima, dan hadis tentang 2 orang yang diazab di kuburnya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam As-Sahih. Naam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kubur, kemudian Allah berikan ilmu kepada Nabi kita untuk mengetahui bahwasanya yang sedang dikubur tersebut terazab. Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulih. Dalam sebagian riwayat la yastanzih min baulih. Nah, dan yang satunya lagi wa kana yamshi bin namimah. Yang satunya dulu di muka bumi membuat adu domba. Nah, perkara yang banyak diremehkan manusia kedua-duanya. Makanya Nabi katakan la yu'adzaban, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, keduanya tidak diazab pada perkara yang dianggap besar oleh manusia, tapi perkara yang diremehkan. Perkara kencing, nah, dia tidak bercebok, taib, terkena pakaiannya air kencing, taib. Demikian pula yang satunya berjalan di muka bumi dengan suka mengadu domba, membuat kerusakan di muka bumi. Syahidnya pada yang teradab dikarenakan tidak menjaga diri dari persikan-persikan air kencing yang mengenai pakaiannya kah atau jasadnya. Jadi sebab teradab. Bahkan dalam hadis yang lain, sahih atau sabit dengan jalan-jalannya, yaitu apa? Istanzihu minal baul fa inna aktsara adzabil qabri minhu. Yaitu bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena mayoritas adab kubur berasal darinya, dari peremehan tentang masalah kencing. Nah, makanya kalau kencing yang betul. Wa haditsu ilqa'in na'lain, demikian pula hadis tentang apa? Tentang
pelepasan dua sendal, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat memakai sendal. Nah, di pertengahan salat Jibril memberikan kabar bahwasanya pada sendalnya tersebut ada najis. Maka dengan serta-merta Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sendal yang ada najisnya itu. Nah, ini menunjukkan apa keharusan pakaian dan apa yang kita pakai ketika salat dalam kondisi suci. Qala wal maqsudu min kalamil mu'allif anna kulla makanin fil ardi tasihhu salatu fihi illa mastuthniya. Dan maksud dari perkataan mu'allif di atas wa tasihhu salatu fi kulli mawdi'in, yaitu bahwasanya semua tempat-tempat yang ada di muka bumi ini sah digunakan untuk salat padanya kecuali tempat-tempat yang dikecualikan. Apa dalil untuk masalah ini? Di hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Di antara kekhususan umat ini Nabi katakan dan dijadikan untuk bumi ini secara keseluruhan sebagai masjid, sebagai tempat untuk salat, tempat untuk sujud, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Maka siapa saja dari laki-laki di kalangan umat ini dan masuk di dalamnya para wanita tentunya, yang salat yang mendapatinya, maka salatlah. Maksudnya apa? Siapa saja dari kalangan umat ini yang mendapati waktu salat, maka salatlah, walaupun dia tidak berada di tempat yang khusus dibangun untuk salat. Misalnya safar di padang pasir, di tengah hutan, kemudian misalnya sedang jalanan macet, misalnya macet waktu mudik, misalnya tidak bisa gerak sama sekali, waktu salat hampir habis, sudah turun salat di pinggir jalan. Nah, kenapa? Karena fa ayyama rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Nah, dan ini hukum asal. Wa qad dzakara al-mu'allif anna al-mustathna khamsatu mawadhi'. Dan mu'allif menyebutkan bahwasanya dikecualikan itu 5 tempat. Yang pertama fi mahalli najisin. Nah, pada tempat najis. Qala fala tasihhu salatu fil mahallin najis. Tidak sah salat di tempat najis, di tempat yang najis. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladhi bala fil masjid, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Inna hadhihi al-masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Sampai di sini kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah boleh untuk sedikit pun dari air kencing dan kotoran yang najis. Hanyalah masjid itu untuk zikrullah, salat, dan qiraatul Quran. Maksudnya apa? Untuk perkara-perkara yang mulia seperti ini, untuk mengingat Allah. Masuk dalam zikrullah, majlis ilmu. Masuk dalam zikrullah, pembelajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan qiraatul Quran. Baik. Bukan untuk kencing, bukan untuk menempatkan kotoran-kotoran. Kemudian wa amara rajulan minal qaumi faja'a bidalwin min ma'in fashannahu alaihi. Kemudian Nabi memerintahkan seorang laki-laki dari kaum tersebut
kemudian dia datang dengan membawa seember air dan disiramkan ke tempat yang A'rabi tadi kencing. Dan ini cara untuk membersihkan tanah yang ternajisi. Nah, ingin dibersihkan dengan disiram air. Nah, jika ingin membersihkan dalam waktu cepat, apalagi itu masjid, harus ada upaya untuk membersihkannya, bukan ditunggu nanti biar kering sendiri. Tapi sesegera mungkin untuk mengangkat najis. Nah, kalau itu ada di masjid. Maka penting akhwan untuk kita perhatikan, seandainya ada yang ngompol, ada anak kecil yang ngompol, mungkin baru bisa untuk membersihkan esok harinya. Ya, jangan dibiarkan karpet tetap berada di dalam masjid. Nah, segera digulung, kemudian diperhatikan bagian yang terkena air kencing, nanti diletakkan di luar, di tempat yang tidak kena hujan misalnya. Nah, agar najis tidak ada di dalam masjid. Walaupun nyucinya masih besok. Itu kalau karpet masih bisa dikeluarkan. Tapi kalau lantai yang terkena najis, maka mungkin harus segera dipel, dibersihkan. Dan ini sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib untuk membersihkan masjid-masjid dari najis dan kotoran-kotoran. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna hadhil masajid la tasluh, ya, tidak boleh li syai'in min hadzal bauli walal qadar. Li syai'in itu walaupun sedikit. Nah, menunjukkan penegasan li syai'in untuk sesuatu pun walaupun sedikit dari jenis air kencing dan kotoran-kotoran najis. Maka upaya untuk membersihkan masjid dari halal tersebut termasuk bentuk pengagungan syiar Allah Subhanahu wa taala dan penghormatan terhadap rumahnya. Dan juga masuk dalam pemakmuran, memakmurkan masjid. Hadits akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Anas. Wa ma'na syannahu ay sabbah. Syannahu alai ay sabbahu alai. Dia siramkan, diguyurkan ke tempat yang terkena najis. Ini juga menunjukkan akhwan bahwasanya upaya mensucikan sesuatu yang terkena najis dengan disiram air. Dengan kadar yang lebih banyak dari kadar air kencing tersebut. Kalau air kencingnya misalnya 1 gelas cuma disiram pakai air 1 gelas, suci belum? Suci belum? Zakaria, belum suci. Ya, disiramnya ya dengan kadar air yang seorang punya dugaan kuat, air kencingnya telah larut dan tidak ada bekas pada air itu. Seperti ini, air kencing ya sebanyak-banyaknya tidak akan sampai seember, ya kan, kencing manusia. Nah, ini kemudian Nabi memerintahkan bidalwin dengan ember, untuk disiramkan di situ. Juga dari sini diambil istinbat cara mensucikan air yang terkena najis. Air kalau tercampur najis, misalnya air terkena kencing, air di ember terkena kencing. Nah, ingin dibuang sayang karena musim kemarau airnya juga jarang. Caranya bagaimana? Caranya dengan ditambah air sehingga mencapai kadar yang banyak yang dugaan kuat ghalabatul dzan, bahwasanya asar dari hasil itu sudah tidak ada. Karena saking sedikitnya kadar. Baik. Misalnya 1 ember kemudian ditambah 7 ember. Air tadi 1 ember terkena kencing. Kemudian ditambah dicampur 7 ember misalnya. Itu sudah tidak ada asarnya insyaallah. Nah, ini bagi yang kesulitan air. Tentunya kalau di tempat-tempat yang mudah air ya paling langsung dibuang. Nah, makanya akhwan
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan air yang ada. Di sebagian tempat di masjid airnya beli ya. Saya pernah singgah di masjid, ada tulisannya. Nah, harap untuk apa? Untuk memakai air secukupnya, karena beli mereka. Beli setiap harinya atau setiap habis beri tadi apa? Mobil-mobil yang tangki itu, mobil tangki air. Nah, untuk air sehari-hari. Nah, kita bersyukur dengan kemudahan air sehingga apa? Disyukuri. Nah, sebagian tempat musim-musim ini sudah mengering. Sudah mengering. Nah, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Allah Subhanahu wa taala sampai ingatkan. Bagaimanakah kalian kalau air kalian menjadi ghaura, menjadi hilang? Mata airnya kering. Apa terusannya? Di akhir surat apa ini? Hendak Yahya. Nah, di surat Al-Mulk. Setelah Allah Subhanahu wa taala katakan demikian, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Allah berikan pertanyaan, "Faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terus siapa yang akan bisa mendatangkan untuk kalian air yang mengalir dengan deras? Kalau Allah tahan air, Allah hilangkan air di bumi dan tidak turunkan air dari langit, siapa yang bisa mengalirkan air sampai ke kita? Naam, alhamdulillah ala ni'amih. Taib. Ini tempat yang pertama yang dikecualikan. Apa itu? Yang tidak boleh salat padanya, Raihan? Tempat yang najis. Taib. Yang kedua, au maghsubin, au tempat yang itu adalah apa? Tempat ghasab, maghsub. Maghsub hasil penggosopan, hasil perampasan. Dengan kata lain, tempat yang tidak halal baginya untuk dia mengambil kemanfaatan dari tempat itu. Qala fala tasihhu salatu fil mahallil maghsub. Maka tidak sah salat di tempat yang hasil ghasab, milik orang tanpa dia meminta izin. Kenapa? Li'annahu makanun yuhramul iqamatu fih. Dikarenakan itu adalah tempat yang diharamkan untuk berdiam di situ. Milik orang, dilarang dia di situ. Nah, kemudian dia pakai untuk salat. Tidak sah menurut pendapat muallif rahimahullahu taala, juga dari kalangan Hanabilah. Fakadza tahrumu salatu fih, maka haram salat padanya, karena tinggal di situ tidak boleh berarti haram untuk salat padanya. Wa yajibu radduhu ila sahibihi fauran, dan wajib untuk mengembalikan kepada pemiliknya dengan serta-merta. Nah, kalau tanah itu tanah hasil rampasan yang tidak hak. Hadza ma dhahaba ilaihi al-muallif taba'an li madhhabil Hanabilah. Ini pendapat yang muallif rahimahullahu taala berpendapat dengannya mengikuti madhab Hanabilah. Wa huwa min mufradatil madhab. Nah, ini ungkapan ini perhatikan, wa huwa min mufradatil madhab, itu maksudnya ini adalah termasuk di antara pendapat yang hanya bersendirian Imam Ahmad rahimahullahu taala. Mufradat Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad yang bersendirian dalam pendapat tersebut, tidak diikuti madhab yang lain. Bahwasanya salat fi ardin maksubah menurut beliau dan yang mengikuti beliau hukumnya tidak sah. Dan ini contoh juga banyak kita dapat ya kawan, ketika seorang belajar usulul fiqh terkait masalah apa? An-nahyu yaqtadil fasad, tentang masalah larangan berkonsekuensi rusaknya, berkonsekuensi batalnya dan tidak sahnya ibadah yang dilakukan dalam keadaan terlarang.
Cuman nah, pada penerapannya butuh seorang jeli melihat arah larangan itu di mana. Dan yang rajih dalam masalah ini wallahu taala alam, salatnya sah tapi dia berdosa. Nah, kenapa? Karena menempati tempat tersebut itu dilarang baik di salat maupun di dalam salat. Nah, taib karena apa? Tempat ghasab. Tempat yang dia ghasab, tempat dia rampas. Nah, sehingga ketika larangan itu sifatnya terlarang di dalam salat maupun di luar salat. Nah, maka ketika seorang salat dalam keadaan demikian di tempat yang dia ghasab, maka apa? Nah, yang rajih salatnya sah tapi dia berdosa dengan perbuatannya tersebut. Wallahu taala. Dan alasan Imam Ahmad dan yang mengikuti beliau, kenapa? Karena an-nahyu, larangannya tersebut kembali kepada apa? Kepada syarat, yaitu terkait masalah tempatnya. Dan khilaf panjang dalam masalah itu. Baik, untuk memudahkannya seperti seorang salat dalam keadaan isbal. Salat dalam keadaan isbal. Isbal itu dilarang di dalam salat dan di luar salat. Sehingga seorang yang salat dalam keadaan pakaiannya isbal, bagaimana hukum salatnya? Sah atau tidak? Kita katakan sah tapi dia berdosa. Jadi arahnya berbeda antara keabsahan salat dan berdosanya seorang yang melakukan suatu hal yang dilarang di dalam salatnya. Baik. Dan perlu diketahui akhwan tentang masalah tempat yang tidak dia mendapatkan izin, dalam artian ard maghsub. Yang dia ghasab, dia ambil dengan tanpa hak. Ini perkara yang memang sangat dilarang di dalam syariat kita. Dan asal dari ghasab adalah apa? Akhdhu haqqil ghair bi ghairi idznin. Dan ghasab yang biasa dalam istilah yaitu yang diambil adalah kemanfaatan, walaupun secara umum masuk perampasan, semua bentuk perampasan itu ghasab. Tapi di sana ada juga istilah ghasab yang dimaksudkan adalah mengambil kemanfaatannya saja tanpa izin kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Seperti ghasab sendal. Dia pakai nanti dia kembalikan. Ini juga dilarang. Makanya hendaknya seorang dalam masalah tersebut memiliki sifat wara', berhati-hati. Kecuali ketika dia tahu saudaranya mengizinkan. Demikian pula seperti masalah tanah. Seorang jalan di satu tempat, melewati suatu tempat di jalan, kemudian di pinggirnya kebun. Dia mau sholat, kalau sholat di jalan itu jalan sempit, bisa ditabrak orang nanti. Dia tidak mendapati tempat lain. Kemudian minggir sholat di kebun tersebut. Ini tanpa izin. Cuman, taib, ketika diketahui secara urf, bahwasanya daerah tersebut daerah kaum muslimin. Kemudian juga kebunnya tidak ditembok. Tidak ditembok. Kemudian keumumannya yang namanya untuk sekedar nunut salat, tahu nunut? Apa nunut? Numpang. Sekedar numpang salat akan diizinkan, maka ini boleh. Tidak masuk dalam pembahasan yang sedang kita bahas. Kenapa? Karena al-idznul urfi kal idzni asy-syar'i. Sebagaimana dalam qawaid fiqhiyah telah kita lewati dulu. Izin secara urf. Izin yang diberikan secara apa? Kebiasaan manusia di daerah setempat. Itu seperti izin secara syar'i. Namanya manusia di daerah kaum muslimin, di kebun-kebun mereka yang tidak dipagari, orang biasa lewat di situ juga. Kemudian mendapati waktu sholat,
hampir habis dari musafir sholat di situ. Nah, secara kebiasaannya diizinkan, maka ini tidak dikatakan sholat di tanah maghsub. Jadi sholatnya sah dan tidak ada apa? Larangan padanya. Taib. Barakallahu fikum, itu dulu. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.